Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, baik, wabarakatuh. untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari Distipora ya, kami berdua. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fuad. Saya dari bagian PTK Didas. Kalau semua tahu Bu Ani, yang saya stafnya. Terus satu lagi rekan saya dari Distipora juga ada Mas Fajrul Falah Selamat pagi Bapak Ibu. dari seksi sarana dan prasarana. Silakan Mas Falah untuk memperkenalkan dirinya. Apakah suara saya terdengar? Halo. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, terdengar, Pak. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah dari seksi sarana dan prasarana. Untuk biasanya Bapak Ibu guru yang mengajukan bantuan DAK ataupun kerusakan bangunan, mungkin nanti ketemu dengan saya. Baik, terima kasih Mas Falah. Baik, selanjutnya pagi ini untuk materi pertama, perkenankan saya untuk menjelaskan tentang permohonan data pendidik dan tenaga pendidikan yang untuk bulan Juli 2021. Yang pertama, kenapa sih ada pendataan lagi? Kan di Dapodik sudah ada. Nah, itu pasti pertanyaan banyak orang. Jadi yang pertama, kenapa diadakan pendataan lagi? Dikarenakan yang pertama, belum seluruh tenaga pendidik dan kependidikan itu ada di Dapodik. Yang pertama itu. Untuk yang kedua, update-nya kurang cepat. Kenapa? Karena kemarin saya cek Dapodik itu ada beberapa guru yang sudah almarhum ya. Jadi kan ada data di PTK itu ada yang almarhum, tetapi kemarin saya cek itu juga belum diupdate. Nah, kenapa data yang update ini sangat diperlukan? Karena yang pertama itu untuk manajemen sumber daya manusia. Setiap tahunnya kita sama BKPP itu diskusi untuk menentukan jumlah formasi CPNS. Kalau sekarang P3K ya. Jadi untuk jumlah alokasi formasi P3K untuk guru. Seperti itu. Jadi kalau kita punya data yang baru, data yang akurat, itu akan tepat sasaran. Semisal di SDA itu kurang gurunya banyak ya, di situ kita berikan formasi seperti itu supaya kan enak. Jadi nanti yang GTT di situ kan kalau sekarang kan sistemnya diutamakan yang guru wiyata di SD setempat kan untuk P3K-nya untuk gelombang pertama. Jadi kalau banyak GTT di situ ada formasi di situ kan juga kita membantu rekan-rekan yang sudah bekerja di situ agar bisa tetap di situ dan diangkat menjadi P3K seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kenapa? Karena adanya mutasi guru itu juga kita lihat dari data ini, Pak. Kenapa? Karena kita melihat ada guru A pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain itu tidak serta-merta kita setujui ataupun kita tolak. Kita harus punya dasarnya. Mungkin yang pertama memang harus dari guru yang bersangkutan atau mungkin dari kepala sekolahnya itu mengusulkan ke kita, dan di situ kita melakukan analisis terlebih dahulu. Kenapa sih ini guru ini mau pindah ke situ? Alasannya kan banyak. Ada yang mungkin lebih dekat ke rumah, ada yang sekolah ini kelebihan guru, sekolah itu kekurangan guru. Nah, itu kita analisis dulu supaya nanti mutasi itu tepat sasaran, bukan cuma tepat keinginan. Karena yang paling penting adalah pemerataan sumber daya manusia supaya pendidikan kita semakin maju. Kan seperti itu, gitu Pak, Ibu. Untuk itu saya memohon bantuan dari Bapak Ibu
Saya juga yang selanjutnya saya minta maaf karena untuk periode sebelumnya, mohon maaf agak berisik. Untuk periode sebelumnya itu waktunya sangat mepet. Kemarin saya sempat ke sekolah itu ada masukan, Mas, kemarin pendataannya masa tanggal 19, edarannya di-share disuruh mengumpulkan tanggal 20. Itu kan kita harus verifikasi dulu, macam-macam kan, terlalu mepet. Nah, ini untuk waktunya coba saya longgarkan karena kan kita sama-sama juga dikejar deadline ya Pak Ibu. Jadi saya mohon bantuannya, kita ada waktu sampai 5 Agustus Pak untuk mengumpulkan ini. Dan data ini kan menyangkut sekolah ya. Jadi insya Allah kan Bapak Ibu mudah lah untuk mengisinya. Nanti akan saya jelaskan tata cara pengisiannya karena ada sedikit perubahan dalam form yang kami edarkan untuk sekarang ini. Baik, langsung saja. Yang pertama untuk langkah kita dalam melakukan update data yaitu mengunduh form. Yang pertama kita buka untuk surat edarannya kemarin. Nah, di surat edarannya itu terdapat beberapa link. Yang pertama link formulirnya. Itu bisa kita klik. Nah, ketika kita klik itu dia akan loading, bekerja sebentar, dia otomatis akan mendownload. Nah, setelah di-download, kita langsung buka filenya saja. Setelah kita buka, nah di sini yang pertama sama seperti kemarin. Yang pertama ada nama sekolah, alamat sekolah, NPSN, jumlah siswa, rombongan belajar. Misal nama sekolahnya diisi manual kalau ini SD 1 Jepang katakan. Terus alamat sekolahnya bisa diisi alamatnya apa seperti biasa. Untuk NPSN-nya semua sekolah pasti sudah punya NPSN. Untuk jumlah siswanya untuk siswa terbaru berarti ya Pak ya, karena kan ini sudah tahun pelajaran baru, sudah mulai. Untuk rombelnya kan untuk SD itu ada 6, ada yang lebih, jadi silakan diisi. Untuk SMP mungkin lebih variatif ya, jadi diisi menurut jumlah rombelnya masing-masing. Terus selanjutnya untuk kolom pertama yaitu kolom nomor. Nah, ini pengisiannya seperti yang sudah saya bagikan di surat edaran, kan sudah ada sedikit banyak lah petunjuknya. Itu silakan nanti kalau ada pertanyaan saya siap menjawabnya. Untuk penomoran itu kita isi sesuai dengan kelompok jabatan atau mapel. Semisal kepala sekolah itu kita nomori 1, terus guru kelas 1 misal rombelnya ada 6, dan untuk guru kelas 1 cuma ada 1 kelas berarti 2. Kalau untuk kelas 2 misal kita ada paralel, ada 2A, terus kemudian di bawahnya ada 2B. Nah, itu nomornya tetap 1 nomor, jadi di 3. Untuk selanjutnya kelas 3 misal, nah ini baru nomor 4. Jadi untuk kelas B-nya kita lewati. Seperti itu Pak untuk penomorannya. Kenapa? Karena nanti ini untuk pengolahannya, semisal data itu lebih teratur, nanti pengolahannya juga akan lebih mudah. Seperti itu Pak. Jadi Bapak Ibu kami mohon bantuannya untuk itu. Nah, ini untuk SD. Bagaimana kalau SMP? Kalau SMP sama. Nanti kepala sekolah, terus misal guru agama. Guru agama kan ada banyak ya. Ada beberapa sekolah SMP itu yang punya nggak cuma guru agama Islam, ada yang punya guru agama Katolik, ada yang punya guru agama Buddha atau Hindu kalau saya nggak salah. Nah, itu tetap penomorannya jadi 1 karena sesama guru agama, seperti itu. Selanjutnya begitu juga kalau guru PPKN, misal guru PPKN-nya ada 5, tetap 1 nomor. Seperti itu. Kemudian kolom nomor
nomor 2 lagi, masih nomor 2. Kalau untuk kepala sekolah yang bersifat definitif, ini diisi saja namanya sama gelarnya komplit. Kalau kepala sekolahnya PLT atau pelaksana tugas atau kalau PLH tetap nanti yang ditulis kepala sekolah yang definitifnya. Kalau untuk PLT, nama lengkapnya ini dikosongin saja, dikosongin semua sampai pol, sampai belakang, kita kosongin semua. Lalu untuk nanti, lah kan ada PLT-nya Mas, nah itu PLT-nya nanti diisi ya, semisal PLT-nya ternyata guru kelas 2, itu nanti di kolom keterangannya nanti ada pilihannya, PNS plus PLT kepala sekolah, seperti itu. Jadi supaya lebih terorganisir nanti jadi satu. Soalnya kemarin itu untuk keterangannya itu pengisiannya beda-beda. Jadi karena nggak ada panduannya ya mungkin ya. Jadi setiap sekolah punya bahasanya masing-masing. Nggak salah, nggak ada yang salah. Memang karena dari dinas belum mengedarkan untuk tata cara pengisiannya. Jadi sekarang saya sampaikan supaya kita semua satu bahasa, jadi enak nanti isinya, nggak beda-beda. Seperti itu, Pak. Terus selanjutnya jenis kelamin cukup diisi, di sini ada pilihannya laki-laki atau perempuan, karena jenis kelamin di Indonesia yang diakui laki-laki dan perempuan. Kemudian tempat lahir diisi kotanya saja. Kemarin kan di form sebelumnya itu ada 2 kotak tapi di merge, jadi ada yang berbeda, ada yang kota, terus tanggalnya itu formatnya beda-beda. Ada yang tanggal, nama, koma, tanggal, yaitu pakai semisal tanggal sekarang 31 Juli, berarti 31/7/2021. Ada yang ditulis 31 Juli. Nah, ini sekarang kita samakan saja. Yang pertama tempat lahir, untuk tanggal lahirnya kita pisah, ada 3 kolom. Yang pertama hari, bulan, dan tahun. Untuk hari ini ada 1 sampai 31 menurut tanggal lahirnya. Misal tanggal 31 ya ditulis 31. Terus untuk bulannya sama 1 sampai 12. Kenapa enggak Januari, Februari, Maret sampai Desember? Kalau angka itu di Excel kita lebih mudah mengolahnya. Kita bisa convert nanti menjadi bulan. Seperti itu. Untuk tahun juga sama, ini kami sediakan dari tahun 1961 untuk mengakomodasi kepala sekolah yang mungkin lahir tahun 61, itu kan masih ada yang belum pensiun ya, yang lahiran bulan Agustus sampai Desember kan belum pensiun. Jadi kenapa ya Mbak? Iki wis mlebu nih. Iki nang terangno. Hilang kok Mbak. Terus selanjutnya NIP. NIP diisi sama seperti biasa. Untuk yang punya NIP kan berarti yang PNS dan juga yang P3K. Untuk yang GTT, Wiyata dilewati saja. Untuk NIK saya mau, kenapa ini NIK kan memang untuk form yang lama nggak ada, tapi kali ini saya membutuhkan karena di beberapa kesempatan itu ada badan dari pemerintah yang meminta NIK dari GTT, kemarin dari BPJS terakhir. Nah, itu kan untuk mungkin akan ada sosialisasi dari BPJS atau apa ya. Jadi kita kan juga saling membantu dengan badan pemerintah yang lain kan demi untuk kebaikan bersama. Jadi saya mohon untuk NIK-nya diisi. Nomor telepon juga sama. Kemarin dari beberapa badan pemerintah pun juga ada yang meminta NIK, nomor telepon, dan email. Nah, kenapa kok nggak ngambil dari Dapodik saja? Nah, Dapodik memang ada NIK, nomor telepon, dan email. Tetapi kembali lagi untuk guru Wiyata yang setelah tahun 2016 kan belum masuk Dapodik. Nah, itu untuk mengakomodir mereka supaya nanti ketika ada dari pemerintah meminta data mereka itu bisa masuk seperti itu. Terus selanjutnya untuk pangkat itu ada semua dari golongan 1A sampai untuk yang 3K ada yang golongan 9. Nanti tinggal dipilih saja. Untuk kualifikasi pendidikan itu diisi sejelas-jelasnya, semisal S1 apa,
S1 pendidikan matematika ya diisi S1 pendidikan matematika, misal S2 pendidikan bahasa Inggris yang ditulis S2 pendidikan bahasa Inggris sesuai dengan prodinya yang sudah diambil sesuai dengan ijazahnya. Untuk sertifikasi ini kalau di form yang lalu itu ada tahunnya, diminta semisal sudah itu tahun berapa, tetapi pada pengaplikasiannya kemarin untuk yang data dikirimkan ke kami itu beda-beda, ada yang mengisi sudah, ada yang mengisi tahun. Nah, sudah kita sudah atau belum atau strip saja, nggak ada Ya, ayo bener. pilihannya. Pertanyaan dengan yang dong isi beda-beda. Ya soalnya untuk menyampaikan bahasanya kita jadikan satu bahasa supaya lebih enak. Nanti kalau untuk detailnya saya bisa buka Dapodik karena yang sudah sertifikasi rata-rata sudah ada di Dapodik gitu. Untuk tahunnya nanti biar saya yang mencari sendiri. Gitu. Untuk jam mengajar sama jam mengajar misal berapa diisi sesuai. Karena ini biasanya yang kita sangat untuk menjadi acuan jam mengajar itu di SMP. Karena beda ya, kalau SD kan guru kelas, kalau SMP kan guru mata pelajaran. Nah, di situ mohon diisi dengan detail. Nah, misal kalau di SMP itu ada yang guru ternyata cuma 12. Nah, nanti di keterangannya bisa disertakan apakah menjabat sebagai wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, atau kepala perpustakaan. Di keterangan sudah kita akomodir di situ supaya nanti jelas, nggak ada kebingungan lagi. Soalnya kan kalau periode sebelumnya kita masih bisa ketemu, masih bisa validasi data bareng-bareng. Oh ini kenapa kok jumlah jam mengajarnya cuma 12? Oh ternyata menjabat sebagai wakil kepala sekolah juga. Jadi jamnya sudah tercukupi seperti itu. Karena ini ada PPKM, maka jadi kita tidak bisa bertemu untuk validasi data. Jadi saya mohon nanti di keterangannya itu semuanya diisi supaya memudahkan kita bersama. Terus kemudian untuk jumlah siswa, itu jumlah siswa yang diajar saja, bukan jumlah siswa keseluruhan satu sekolah. Kecuali kepala sekolah boleh diisi jumlah siswa keseluruhan, boleh dikosongi. Itu bebas kalau kepala sekolah. Kalau guru kelas itu diisi jumlah siswa yang diajar. Misal guru kelas 1 siswanya ada 13, diisi 13. Kelas 12 misal ada 25, diisi 25. Kalau untuk guru mata pelajaran sesuai dengan jumlah siswa yang diajar. Misal guru guru agama di SD kan, kalau rombongan belajarnya 6 kan biasanya mengampu dari kelas 1 sampai 6. Sama ditulis semua. Kalau untuk SMP bagaimana? Karena kan kita beda. Nah, itu kalau untuk SMP diusahakan diisi ya, karena kan SMP mungkin lebih macam-macam ya. Jadi ngajarnya itu lebih banyak mungkin. Karena kan jumlah kelasnya itu jumlah siswanya mungkin ada yang sama, ada yang enggak. Kalau yang bisa diisi, monggo diisi. Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Yang penting kalau SMP itu jumlah jam mengajarnya, karena kan kita untuk pemetaan guru penting lah biasanya. Terus selanjutnya keterangan. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kepala yang definitif ya keterangannya definitif. Kalau guru misal merangkap jadi wakil kepala sekolah, kepala laborat, kepala perpustakaan, sama diisi sudah ada keterangannya. Kalau yang cuma guru saja nggak merangkap sebagai kepala laborat atau apa, ya PNS saja. Lalu untuk yang CPNS ya diisi yang CPNS. P3K diisi P3K. Sama seperti kemarin. Soalnya kemarin pun keterangan beda-beda. Ada yang diisi, ada yang enggak. Gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya untuk itu ya ini PLT-nya. Soalnya kan kita kadang khawatir ada terlewat gitu. Jadi sekolah itu nggak ada kepala sekolahnya, tapi kita nggak tahu PLT-nya siapa. Tetapi ada satu kasus juga di mana sekolah itu kepala sekolahnya kosong, tetapi PLT-nya dari luar sekolah.
sekolah berbeda. Nah, itu bagaimana pengisiannya? Itu pengisiannya tetap dikosongi saja. Jadi tetap dikosongi saja, dan di kepala sekolah yang merangkap sebagai PLT di tempat sekolah induknya itu cukup diisi definitif saja. Jadi untuk kepala sekolah yang kosong ya dikosongi saja. Tetap seperti itu. Untuk yang kepala sekolah di sekolah A merangkap kepala sekolah sebagai PLT kepala sekolah di sekolah B, ya sudah diisikan di sekolah induknya saja. Di sekolah sebagai PLT-nya dikosongi saja. Seperti itu. Jadi untuk pengisiannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silahkan dihidupkan mikrofonnya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Nggih, monggo Pak, dari SD 3 Karangmalang. Nggih. Nggih Pak, monggo. Silahkan. SD 3 Karangmalang. SD 1 biji, Pak. Oh, nggih. SD 3 Karangmalang jadi bertanya enggak? Kalau nggih, monggo. SD 3 Karangmalang, mohon Pak, mikrofonnya dihidupkan, Pak. Kalau enggak lewat chat juga boleh, lewat chat aja diketik, nanti saya jawab. SD 3 Karangmalang, monggo. Oke. Terima kasih. Permasalahan di sekolah kami, kepala sekolah kami kan kemarin diangkat sebagai pengawas TMT 1 Juli itu, Mas. Nggih. Nah, sementara untuk PLT-nya sudah diusulkan, tapi sampai sekarang kan SK-nya belum ada, itu bagaimana? Oh, nah kalau itu di Pak. Jadi sementara diisi sesuai yang diusul. Oh, kalau yang diusulkan itu sudah tahu siapa atau belum, Pak? Kalau Sepertinya belum, sih dikosongi sudah saja. kemarin dari Korwil sudah memberi nama yang diusulkan salah satu guru kami seperti itu. Oh ya udah, kalau itu sementara diisi keterangannya diisi Bapak tersebut saja. Soalnya kemarin itu memang sudah kami usulkan, tetapi kebetulan suratnya belum turun. Oh gitu. Kemarin Berarti tetap diisikan nama yang diusulkan itu, nggih? Sementara itu dulu. Nanti kalau ada koreksi, saya kan sudah pegang datanya. Kalau memang itu belum, nanti biar saya yang mengoreksi, Pak. Oke. Itu aja, Ya. biar sama-sama. Terima kasih. Monggo SD 1 Piji, silakan. Terima kasih. Di SD saya ada guru PAI, dulu itu K2, Pak. Kemudian sudah mendapatkan sertifikasi PAI. Namun per 1 Februari 2021 mendapat SK sebagai P3K, jabatannya menjadi guru kelas. Untuk pengisian sertifikasinya di kolom 13 dan pendidikan di kolom 12 itu kan PAI. Tetapi sesuai SK itu guru kelas. Yang apakah kita masukkan sertifikasi dan kualifikasi pendidikannya dimasukkan PAI atau bagaimana, Pak? Ini tetap, Pak. Jadi tetap dimasukkan sesuai apa adanya. Jika memang sudah sertifikasi ya ditulis. Kalau pendidikannya sesuai aja, Pak. Itu kan memang kemarin untuk P3K yang angkatan sebelum ini kan memang kebanyakan dari guru agama Islam malah jadi guru kelas ya, Pak. Nah, itu ditulis apa adanya saja. Walaupun di Dapodik ada tulisan sertifikasinya itu tidak linear dengan jabatan sekarang, tidak apa-apa, Pak? Tidak apa-apa, Pak. Nanti kan ke depan kan semisal ada reformasi, jadi formasinya dipindah lah, katakan dari guru itu bisa menjadi P3K, tetapi di guru agama kan itu dimungkinkan, Pak, ketika nanti kontraknya sudah selesai dapat surat baru kan itu dimungkinkan, Pak, gitu. Oke. Soalnya guru kami itu bingung, Pak, kita menjabatnya guru kelas tapi sudah dapat sertifikasinya PAI, jadi kita bingung kedepannya gimana gitu. Kemarin soalnya kan waktu pembagian SK kan juga banyak yang tanya seperti itu. Nah, Bu, untuk jawabannya seperti itu dulu. Jadi untuk sementara dijalani saja dulu. Nanti ketika kontraknya selesai itu pasti akan ada evaluasi.
Jika ada bisa dikembalikan sebagai guru agama, ya pasti dikembalikan, Pak. Soalnya kan kita kan juga butuh beliau sesuai dengan ilmuannya kan seperti itu. Monggo silahkan SDIT Umar bin Khattab, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak mau menanyakan untuk yang kolom kedua atau jabatan atau mapel, itu kan kami di kelas 1 itu ada 3 rombel. Oh, gitu. Sedangkan itu kan yang dipilihan kan hanya kelas 1, guru kelas 1, terus guru kelas 1A dan guru kelas 1B. Itu seperti apa atau bagaimana, atau kita bisa menambahkan sendiri untuk yang rombel kelas 1C. Sampai dengan kelas 6 itu Pak, kita sudah 3 rombel. Kalau itu sementara itu aja Bu. Jadi kelas 1-nya kelas 1A, kelas 1, kelas 1A, kelas 1B gitu aja, nanti biar saya memperbaiki. Tetapi untuk yang kelas C itu jadi urut gitu Bu. Kelas 1, 1A, 1B, berarti yang ini A, ini B, ini C gitu aja. Oh, dan J, Pak. Gitu aja, nanti biar saya yang memperbaiki. Oh, sama menanyakan juga untuk guru kami, ini tuh ada yang sudah SPD GR Pak, tapi beliau belum masuk di Dapodik. Dan juga untuk yang guru PPG di luar jabatan itu nantinya apakah harus tetap mengikuti PPG lagi atau bagaimana sih Pak? Terus nomornya. Oh, kalau PPG itu kan melalui SIM PKB ya Mbak ya. Jadi kalau itu saya masih belum bisa menjawab, soalnya kan itu pakainya sekarang online. Jadi yang menentukan itu Mbak, apa namanya, Direktorat Jenderal. Gitu, kita cuma menjalankan. SAI kan sudah masuk kembali ini. Yang bisa dimasukkan dan nomornya itu apakah dimasukkan ke kolom sertifikat? Oh iya Pak, kan untuk nomornya itu kan apakah bisa dimasukkan di sertifikasi itu Pak? Oh, kalau memang sudah melakukan dan sudah punya sertifikat pendidik ya dimasukkan saja Mbak. Oh gitu. Sekalian Pak menanyakan, di SD kami itu sudah mengajukan guru untuk masuk di Dapodik. Tapi sampai hari ini kok belum ada profil dari dinas ya Pak, itu bagaimana? Itu silakan menghubungi bagian kurikulum Mbak untuk bisa bertemu dengan Bu Erni. Nah, itu, Bu Erni Ji. Ya Bu Erni itu yang biasanya soal administrasi Dapodik itu sama beliau di seksi kurikulum. Jadi nanti detailnya bisa menghubungi Bu Erni supaya segera tertangani. Matur nuwun, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak dari SD 3 Singocandi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau menanyakan terkait penjaga sekolah, apakah tetap juga dimasukkan di rekapitulasi ini, Pak? Penjaga sekolah tetap dimasukkan, Pak. Di situ sudah ada pilihannya untuk penjaga sekolah. Jadi nanti untuk statusnya juga sama, pengisiannya sama dari awal sampai akhir tetap sama. Kalau sudah PNS ya ditulis PNS, kalau memang masih Wiyata ya juga ditulis seperti itu, Pak. Sama kayak pengisian tahun kemarin, Pak. Kalau ada guru yang sudah mempunyai sertifikat, sudah lulus PPG, tapi di info GTK-nya belum valid, apakah nanti itu tetap dituliskan sudah, Pak? Ya? Kalau di SIM PKB-nya belum, sebaiknya jangan diisikan dulu, Pak. Nanti kalau sudah di SIM PKB-nya sudah valid, nanti ketika ada pendataan lagi, ini kan kita lakukan setiap semester, Pak. Awal semester baru kita lakukan, nanti bisa diupdate di situ. Oh ya, berarti belum, Pak? Ya? Belum, Pak. Ketika sudah di SIM PKB-nya sudah, baru kita masukkan di pendataan selanjutnya. Terima kasih, Bapak. Monggo Bapak dari SD 2 Panjunan, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebentar Pak, dihidupkan dulu Pak mikrofonnya Pak, silakan. Nggih, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pengisian form ini, insya Allah kita sudah memahami, tapi paling tidak kita sedikit kebingungan karena di SD kami itu merangkap-rangkap Pak gurunya. Karena guru kelasnya aja kurang 3 Pak. Guru agamanya juga tidak ada. Jadi tugas kita ada yang guru kelas merangkap sebagai guru bahasa Inggris, ada yang guru kelas merangkap sebagai operator, dan lain sebagainya, gitu Pak. Terima kasih, mungkin dari Distikpora bisa memberikan perhatian yang khusus gitu. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap diisi saja ya Pak ya. Semisal guru yang merangkap itu guru kelas 1 merangkap agama atau apa yang lain tetap diisi di guru kelas 1 ya Pak, supaya untuk formasi guru agamanya di situ ketahuan kalau kosong gitu Pak. Ya, karena ini kebanyakan yang ngisi adalah wiyata gitu. Terima kasih. Ya itu Pak, yang wiyata juga diinput juga Pak namanya Pak. Meskipun rangkap 2 ya Pak, bahasa mapel ataupun kelas gitu. Iya, tetapi maksudnya gini Pak, jadi semisal sudah diisikan jadi di formasi guru kelas, jadi guru kelas saja, guru agamanya dikosongin seperti itu Pak. Oh gitu. Yeah. Terima Jadi kasih Pak. Jadi untuk guru wiyata pun tetap harus dimasukkan karena biasanya kan kita juga perlu data untuk guru-guru yang masih statusnya belum ASN seperti itu Pak. Yeah. Terima kasih Pak. Monggo selanjutnya masih ada yang mau bertanya dari SD 7 Gondosari. Terima kasih Bapak. Mohon Monggo, izin bertanya terkait kolom 13 tentang sertifikasi. Bagaimana kalau ada guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum mendapatkan sertifikasi? Di kolom tersebut apakah diisi sudah atau belum? Maksudnya belum mendapatkan sertifikasi, belum mendapatkan TPG atau gimana Pak? Iya, belum mendapatkan TPG. Oh, kalau yang penting asal itu sudah valid di SIM PKB diisikan sudah saja Pak. Tapi kalau di SIM PKB-nya memang belum ya ditulis belum gitu aja. Oh gitu. Terima kasih Pak. Masih ada pertanyaan lagi sebelum kita ganti pembahasan? Atau mungkin yang dari YouTube mungkin ya, dari YouTube mungkin apakah ada pertanyaan? Yang dari YouTube apakah ada pertanyaan, monggo? Kalau tidak ada ya berarti kita lanjutkan ke. Ada Pak, tanya. Oh iya, monggo. SD 1 Kalirejo silahkan. Di sekolah kami itu kan ada form pustakawan Pak, tapi di dalam pilihan itu tidak ada. Belum ada. Oh iya, kalau itu ditambahkan di paling bawah saja Pak. Pustakawan. Ya Pak, kalau untuk pustakawan ditambahkan di paling bawah saja supaya bisa Pak. Ada pertanyaan lagi Pak? Jadi tambahkan yang paling bawah aja, tambahkan gitu tadi. Di paling bawah sini. Kalau nanti ditambahkan kan di insert, disisipkan nanti. Nggak bisa. Oh nggak bisa, kalau nggak bisa nanti berarti gini Pak, caranya Pak, kita diisikan saja namanya, nanti di kolom setelah keterangan gini aja Pak, itu untuk
jabatan atau mapelnya dikosongin saja. Iya. Terus nanti setelah keterangan sini ditulis kecil Pak, di sebelah sini. Ditulis misal pustakawan, itu saja. Nanti biar saya sendiri yang menambahkan di list yang sudah ada gitu Pak. Supaya jenengan juga lebih mudah isinya. Iya, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. SD 2 Panjunan, silakan. Oh iya, ini ada di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Saya bahas satu persatu dulu ya. Oh, ini untuk pustakawan sudah. Terus ini yang dimasukkan semua apa hanya yang PNS dan PPK P3K saja yang dimasukkan semuanya. Untuk pertanyaan dari SD2 Jepang. Untuk yang dimasukkan semua dimasukkan, nggak cuma yang statusnya ASN, jadi semua dimasukkan. Guru Wiyata pun juga harus di-input seperti itu. Selanjutnya dari SMP 1 Undaan meninggal per 26 Juli SK baru Bapak Aksis. Yang saya pertanyakan untuk mencantumkan Bapak Aksis. Nah, untuk ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kepala sekolah yang kosong dan PLT-nya dari sekolah lain, itu dikosongin saja kolom kepala sekolahnya. Jadi untuk SMP 1 Undaan, kepala sekolahnya dikosongin saja. Tidak apa-apa, soalnya saya sudah punya datanya untuk PLT-nya. Gitu. Jadi dikosongkan saja nggak apa-apa. Gitu. Selanjutnya SD 3 Bakalan Craft. Ya, untuk operator sambung penjaga jam mengajarnya dikosongi saja karena kan mereka tidak punya kewajiban untuk mengajar, jadi dikosongi saja. Selanjutnya kepala sekolah per 1 Agustus pensiun, apa masih saya masukkan? Untuk yang pensiun 1 Agustus tetap dimasukkan saja karena karena ini belum 1 Agustus. Enggak, dihapus saja Pak, jadi dikosongi saja karena per 1 Agustus dan ini batasnya kan sampai 5 Agustus untuk pengisiannya, jadi dikosongin saja. Insya Allah untuk SD 1 Klumpit itu saya sudah ada untuk PLT-nya, tinggal menunggu turun. Nanti setelah turun segera saya sampaikan ke Korwil dan ke SD yang bersangkutan. Soalnya ini untuk per 1 Agustus itu kebetulan PLT yang diperpanjang pun banyak, ada 65. Jadi mungkin BKPP sedang mencermati gitu. Jadi saya mohon untuk yang per 1 Agustus atau per 3 Agustus besok, kan ada beberapa sekolah yang itu juga kosong saja. Jadi untuk yang per 1 Agustus dikosongkan saja kepala sekolahnya. Seperti itu. Ini bukan saya nggak menganggap Bapak Ibunya, karena kan untuk yang pensiun 1 Agustus kan terakhir masuk kerja hari ini, deh. Kemarin sudah terima SK pensiun kalau nggak salah, atau belum ya? Kemarin kalau nggak salah Pak Mukid sudah ada menyampaikan untuk SK pensiun untuk beberapa guru, tapi itu saya nggak lihat untuk pensiun per 1 Agustus atau yang bulan lalu, tapi harusnya sih per 1 Agustus sudah ada SK pensiunnya. Gitu. Selanjutnya untuk tenaga kependidikan hanya ada operator dan penjaga sekolah. Kalau administrasi diberi keterangan apa seperti pustakawan tadi yang ditanyakan, keterangannya di luar tabel sebelah kanan. Kalau guru bahasa Inggris sama operator berarti jam mengajarnya 24 sesuai dengan jam mengajar yang diampu. Misal emang 24 ya ditulis 24, kalau 26 ya 26, kalau 28 ya ditulis 28. Jadi biar kita tahu ada nggak sih guru yang jam mengajarnya itu melebihi dari beban yang seharusnya, seperti itu.
Baik, selanjutnya kita pindah untuk ke materi selanjutnya. Setelah kita mengisi, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah mengirim data tersebut. Nah, ngirimnya kemana? Ngirimnya itu sudah ada di surat edaran kemarin, linknya. Itu tinggal diklik saja. Kita klik, terus nanti otomatis akan membuka halaman pengiriman. Itu untuk pengirimannya sangat mudah, tinggal mengisi nama sekolah, misal SD 1A BC, misal gitu. Kemudian kecamatannya mana, misal SD 1A BC, kecamatannya ada di kecamatan, kota dipilih kota. Ini sudah pasti Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu, ini ya saya cuman refresh saja. Terus ini kecamatannya misal ada di mana sesuai dengan lokasi Bapak Ibu masing-masing. Terus untuk filenya tadi, formnya itu tinggal kita upload. Uploadnya itu ada di sini, add file. Tapi kalau yang pakai bahasa Inggris biasanya tambahkan file atau mungkin sisipkan, itu ada di sini. Beda, biasanya beda komputer, beda bahasa. Terus pilih ini, di upload, terus select file from your device, yang bagian sini. Ini ada di panduan yang saya edarkan kemarin. Selanjutnya untuk tinggal cari filenya ada di mana. Misal filenya ada di drive mana, ya di situ kita tempatkan. Nah, cari misal ada di flash disk, upload saja, sudah masuk di sini otomatis. Cukup satu file itu saja yang diupload, tidak perlu menambahkan file-file lain. Tuh. Supaya kita juga cepat, karena waktunya cukup panjang ya, sampai tanggal 5, nggak seperti yang kemarin sangat mepet. Tapi pada prakteknya pun kemarin sampai ada yang kelewat tanggal. Nah, kelewat tanggal kalau masih kemarin itu masih 1-2 minggu, saya teleponi biasanya korwilnya, saya minta tolong untuk sekolahnya dihubungi, apakah bisa segera mengirimkan. Tapi saya harap karena ini waktunya cukup longgar ya, sampai 5 Agustus, itu kan bisa pakai data kemarin, kan tinggal copy paste, kan tinggal melengkapi kolom-kolom yang baru seperti itu. Jadi saya harap bisa dikumpulkan maksimal tanggal 5 Agustus supaya kita juga cepat mengolahnya, nanti ketika BKPP menghubungi, data kita sudah siap. Terus selanjutnya tinggal pilih upload saja, nanti akan muncul di sebelah sini. Setelah itu yang kita lakukan tinggal submit saja atau kirim, mungkin ya kalau di bahasa Indonesia, tinggal kita kirim, lalu kita tunggu sebentar, sudah selesai, sudah beres, nggak ada langkah-langkah selanjutnya lagi, tinggal. Terus bagaimana kalau ternyata data yang kita kirim tadi ada perbaikan? Kalau ada perbaikan nggak apa-apa, kita susulkan. Nanti kan ada riwayatnya untuk pengirimannya tanggal berapa. Nah, kita ambil yang tanggal terbaru seperti itu. Jadi saya harap untuk susulan revisinya pun sebelum tanggal 5 dikirimkannya. Soalnya pada prakteknya yang periode kemarin ada sekolah pun yang mengirim revisi sampai 3 kali. Itu nggak apa-apa. Karena saya kan butuhnya yang penting data yang terbaru dan yang paling valid seperti itu. Jadi saya harap maksimal tanggal 5 sudah dikirim. Nah, ini mohon maaf ada pertanyaan lagi dari SD 2 Honggosojo. Saya jawab sebentar. Untuk mulok bahasa Jawa sama. Jadi untuk pengisiannya tempatnya seperti yang pustakawan tadi, di luar tabel sebelah kanan sini. Itu nih untuk dari SD 4 Jatiwetan. Dari SD ada salah satu yang pensiun tanggal 1 Agustus tetap diisi atau tidak?
tidak usah diisi. Kenapa? Supaya kita nanti tahu kalau per tanggal 1 Agustus itu kosong. Seperti itu. Supaya nanti untuk perencanaan kebutuhan sumber daya manusia sudah tercantum bahwa di situ membutuhkan 1 guru tambahan seperti itu. Supaya nanti ketika ada seleksi ASN lagi, di situ sudah ada formasinya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan lagi? Monggo. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita ganti ke materi selanjutnya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kalau ada yang pensiun per 1 September, Pak, tanya. monggo Bapak dari SD 1 ya, di tempat kami itu ada guru kelas 2 itu ijazahnya tidak pakai SD, Pak. Apakah tetap diisi apa kosong ya, Pak? Tetap diisi, Pak. Jadi Tidak diisi ya. apa-apa. Untuk ijazahnya itu kan bukan berarti kalau guru kelas ijazahnya non PGSD nggak boleh ngajar, enggak. Kita cuman pengen tahu aja. Soalnya kemarin itu ada permintaan dari pemerintah berapa persen dari guru kita itu yang sudah sesuai. Jadi nanti kan untuk yang belum sesuai kan mungkin nanti dari pemerintah akan diperlakukan seperti apa kan juga pasti akan ada tindak lanjutnya seperti itu, Pak. Jadi tetap diisi, saya mohon. Oh gitu, terima kasih. Misal memang S1 tapi jurusannya apa, ya tetap diisi saja, Pak. Nggak apa-apa itu. Ini pendataan ini tidak mempengaruhi apapun. Cuman memang ini tujuannya untuk pendataan dan untuk manajemen sumber daya manusia, gitu, Pak. Iya, Pak. terima kasih. Oke, sama-sama, Pak. Di sini masih ada pertanyaan, kalau pensiun per 1 September pripun? Kalau untuk pensiun per 1 September tetap diikutkan. Kalau yang pensiun 1 Agustus tidak perlu dicantumkan. Gitu. Kalau untuk pensiun per 1 September berarti masih dicantumkan. Seperti itu. Terus pertanyaan dari SD5 Bersalam. Pak, kalau guru bahasa Inggris merangkap sama operator berarti jumlah jamnya mengajarnya 24. Nah, kalau guru bahasa Inggris merangkap operator dicantumkan guru bahasa Inggrisnya saja. Terus untuk jam mengajarnya ditulis sesuai dengan jumlahnya. Yang mengajar. Terus ada pertanyaan dari SD 6 Hadikolo. Pak, kalau ada guru mengabdi di 2 SD, data dua-duanya atau salah satu. Kalau bisa salah satu ya salah satu, berarti guru tersebut semisal didata oleh sekolah itu beliau bisa menyampaikan, oh saya sudah didata di sekolah A, gitu saja. Yaitu tadi kalau sudah ikut dapodik ya yang induknya di mana, nah di situ aja, inputnya di sekolah induknya. Jadi supaya nggak double. Kalau sudah terlanjur double gimana? Sudah dikirim. Nah, itu nanti saya mencocokkannya dari kolom NIK. Nah, maka dari itu saya butuh NIK. Gitu. Kalau itu kan biasanya yang merangkap kan guru. Kalau SD ya biasanya kan Wiyata. Kalau SMP kan mungkin menambah jam bisa di sekolah lain. Misal dari SMP 1 Kudus kurang jam mengajarnya bisa menambah di SMP 2 Kudus itu saya itu juga di sekolah induknya saja. Itu nanti itu sudah ada datanya. Misal seperti itu, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi, monggo. Kalau ada pertanyaan lagi.
Oh ya, untuk yang di YouTube, mohon maaf tadi lupa, belum saya go live. Jadi ini baru live sekarang. Nanti bisa di itu selanjutnya nanti saya share lewat sama linknya di situ juga. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Sudah nggak ada? Kalau sudah nggak ada, saya mohon pamit undur diri supaya rekan saya Mas Muhammad Fajrul Falah bisa menjelaskan untuk materinya tentang form bantuan yang akan disampaikan oleh Mas Fajrul Falah. Silakan Mas Fajrul Falah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya dari Saudara Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena surat edaran yang saya edarkan mendadak gitu lagi lewat dari forum Zoom ini. Harusnya yang bisa saya sampaikan di awal, ternyata karena ada beberapa hal tidak bisa diedarkan sesuai jadwal yang ditentukan. Sudah terlihat yang saya share di layar panjenengan semua. Ampun, Pak. Nah, untuk di surat edaran sebelumnya maaf karena yang tertulis hanya bagian untuk SD saja gitu. Ini untuk SMP dan SD bisa mengikuti dari link yang sudah saya share di kolom di file format file yang sudah saya kirimkan. Kajian dengan download semua. Untuk yang ketiga adalah link untuk materi sosialisasi SD dan SMP. Nah, mengenai form ini, sebenarnya kami berangkat dari kebijakan GAK yang baru, Bapak Ibu semua, yang kemarin di bulan Maret. Yang di bulan Maret ketika Bapak Ibu ada edaran untuk pengisian form kerusakan bangunan, di mana banyak sekolah yang masih kebingungan untuk pengisian formnya. Itu saya berikan untuk panduan pengisian, yang mana panduan pengisian itu pun akan menjadi panduan dalam pengisian ajuan yang saya tampilkan ini. Ini adalah tampilan form ajuan yang saya tampilkan, form ajuan untuk sekolah dasar. Ini perlu diperhatikan adalah kolom yang terdapat
kode upload file, di mana file yang Bapak Ibu upload harus dengan upload lebih dahulu di akun drive dari sekolah maupun pribadi dari operator. Saya diformatkan seperti itu. Untuk penamaan bisa dari file yang akan menjadi bukti dan underscore nama sekolah. Misal pengantar, surat pengantar underscore nama SD. Nama SD-nya. Untuk berupa foto bisa diberikan lewat format JPG. Untuk form pengisian, kolom pengisian hampir sama. Hanya nama sekolah NPSN yang wajib diisi. Kemudian surat pengantar. Tinggal memberikan upload sharing dari file yang Bapak Ibu upload. Misal untuk upload file pengkopian bisa dengan cara klik kanan dari file yang akan Anda bagikan, klik bagikan. Pastikan kolom sharing Anda terlihat, Bu, Bapak Ibu guru ya. Di bawah dengan mendapatkan link bisa diganti siapa saja yang dapat melihat. Ganti salin linknya, selesai. Kemudian di copy pastekan saja di kolom surat pengantar. Kemudian form kerusakan. Nah, mengenai form kerusakan kemarin Bapak Ibu, ada beberapa hal semua tidak terverifikasi atau tertolak. Yang pertama, tidak adanya tanda tangan dari dinas dan PUPR. Karena form ini awalnya adalah format dari PUPR, maka kita butuh legalitas atau izin dari PUPR. Untuk nama penilai atau peninjau atau penilai bisa dikosongkan. Nanti ketika ada waktu entah dari PUPR atau dinas nanti memberikan dan Ibu di sekolahan Bapak dan Ibu. Yang kedua, tanda tangan di bawah. Untuk penamaan di bagian atas nama bangunan adalah nama bangunan yang secara keseluruhan. Misal bangunan tersebut menjadi satu. Kalau satu bangunan biasanya di SD atau SMP kan dibagi beberapa ruang Bapak Ibu. Nanti untuk penamaan bangunannya pun dijadikan satu. Misal dalam satu bangunan ada 3 ruang, yaitu ruang kelas 1, ruang kelas 2, dan ruang kelas 3. Nanti ditaruh menjadi satu, menjadi nama bangunan ruang kelas 1, 2, dan 3. Nah, kita lanjut. Di bagian yang kedua dari form ajuan permohonan ada data sekolah. Diisi seperti biasa, nama sekolah, nama kepala, NPSN, status akreditasi, dan status kepemilikan lahan. Apakah lahan tersebut sudah alih tangan atau alih nama menjadi lahan Bapak Ibu guru, lahan SD, misal lahan SD 1, bisa mana? Atau statusnya masih hibah? Dituliskan saja di dalamnya, atau yang seperti berapa SMP disewakan menyewa dari desa, ditulis saja. Dan isi sesuai yang ada, nomor HP, alamat email, jumlah guru PNS maupun non PNS. Di sini maksudnya laki-laki dan perempuan masih tetap di guru B. Lanjutan di guru. Kemudian jumlah siswa secara keseluruhan. Dan baru dibagi secara rinci di kelas 1 ditulis berapa, di kelas 2, di kelas 3, nanti yang di SMP juga di kelas 7, 8, 9 maupun kelasnya yang paralel. Tetap kalau paralel di 7A, B, C dimasukkan di kelas 7 saja langsung. Bawah dilengkapi, kemudian berikutnya. Nah, di sini tentang kondisi bangunan. Ini saya sampaikan panduan pengisian form
sebagai acuan pengisian kondisi gitu. Apakah keadaan bangunan atau ruang tersebut baik rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Bisa dilihat di kolom di panduan pengisian form kerusakannya. Nah kan di situ sudah ada kriteria-kriteria yang mana dapat mengklasifikasikan kerusakan yang ada di bangunan sekolah panjenengan semua. Untuk di menu SD sekolah dasar, yang pertama ada bangunan kelas, yang kedua ruang guru, ruang perpustakaan, ruang UKS, jamban, ruang ibadah, lapangan upacara dan tempat bermain. Untuk yang di kolom SMP ada tambahan yang mana ada laboratorium komputer, bahasa, dan laboratorium IPA. Yang berikutnya adalah ajuan Bapak Ibu. Kalau biasanya Bapak Ibu membuat proposal secara tertulis guys, secara file yang dikirimkan ke kami di seksi Satwas. Di sini kami mencoba untuk mendigitalisasi itu, Bapak Ibu. Karena kan foto yang Bapak Ibu kirimkan berupa gambar yang harus kami upload kembali ke sistem untuk pencatatan. Nah, di sini kami menawarkan Bapak Ibu untuk memberikan filenya yang sudah diupload di platform Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu punya catatan, kami pun punya catatan sebagai catatan aset yang ada. Di sini kami batasi 6 ajuan karena menjadi tolak ukur di kebijakan DAK yang baru, yang mana jika dulu kebijakan DAK dibagikan, dana yang dibagikan adalah untuk seluruh sekolah yang ada di daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan beberapa sekolah. Namun sekarang kebijakan DAK yang berlaku adalah memenuhi keseluruhan permohonan di tahun sebelum-sebelumnya, yang mana sekolah-sekolah bisa terbagi secara rata, tapi sekarang ini mungkin hanya diambil beberapa kecil sekolah untuk dipenuhi segala kebutuhannya. Dan untuk kebijakan DAK ini Bapak Ibu Guru akan dilaksanakan kemungkinan di tahun yang akan datang, di tahun 2022, yang mana pendataan sudah dimulai dari tahun 2021. Dan kemungkinan ke depannya juga akan sama, akan memenuhi seluruh kebutuhan dari sekolah-sekolah. Kalau sudah diisi semua ajuannya, karena di sini ada 6, silakan Bapak Ibu untuk mengisi ke 6-6-nya atau hanya yang dibutuhkan. Berapa saja silakan. Kemudian dikirim untuk pencatatan. Untuk yang saya share apa sudah kelihatan atau belum ya? Bapak Ibu Guru? Apakah masih menyimak? Mohon di-share linknya saja, Pak. Oh, oke. Untuk linknya sudah di-share di kolom chat ya, Pak, Bapak Ibu Guru ya? Untuk link materi sosialisasi sudah saya share. Di dalamnya sudah ada link untuk menuju ke
Google Form dan materi untuk form kerusakan bangunan. Dari beberapa file yang sudah saya sampaikan, mungkin hanya Google Form ya Pak. Karena di sini kami mencoba untuk membuat inovasi baru, yang mana karena beberapa file harus di-upload di dalam sistem, kadang kami kesusahan dalam di dapodiknya Bapak Ibu. Karena di dapodik ada cut off tanggal, yang mana terkadang cut off ini terlewat dari tanggalnya, baru ada hal-hal yang tidak diinginkan sehingga tidak tercatat dalam dapodiknya. Sini kami menyediakan file atau form ini untuk menjembatani hal-hal yang seperti itu dan juga sebagai pemenuhan aset-aset kami untuk dalam rangka pemantauan ataupun yang lainnya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Untuk pertanyaan silakan, silakan. Dari Gebok ya, 7 Gondosari, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin tanya terkait jumlah bangunan. Tadi dijelaskan kalau bangunannya jadi satu itu ditulis satu saja. Kalau di SD kami itu bangunannya 2 lantai, kelas 1 sampai 6 jadi satu. Itu ditulis satu atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih dari SD 7 Gondosari. Karena hanya ada satu fondasi ya Pak, berdiri di satu atap di satu fondasi, maka cukup diisi dengan nama satu bangunan saja. Untuk nama bangunannya ya Pak. Nanti untuk pengisian formnya bisa jenengan pisah-pisah menjadi misal di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Namun nama bangunannya tetap menjadi satu. Berarti nama bangunannya satu, nanti dipilah-pilah di formnya ya Pak? Iya. Itu untuk form kerusakan gitu Pak. Selanjutnya. Iya Pak, tanya. Di SD 1 Kalirejo, Kecamatan Undangan. Untuk from pengajuannya itu kan berupa file dan dimintakan tanda tangan. Apakah itu nanti ditulis, dicetak, terus dimintakan tanda tangan dinas PUPR itu, ataukah bagaimana caranya Pak? Untuk form kerusakan ya Bapak Ibu semua kepala sekolah yang SD dan SMP, untuk form kerusakan nanti diserahkan dulu ke Disdikpura Pak. Nanti dari kami pihak dari seksi Sarpras akan menjadi perpanjangan tangan dari sekolahan Bapak Ibu untuk memintakan tanda tangan dari PUPR dan kepala dinas. Karena beberapa kasus yang kemarin terjadi yang tertolak form kerusakannya rata-rata tanda tangan terlewat Bapak Ibu. Ada yang hanya setelah mengisi langsung di-scan di pihak sekolahan, di-upload di dapodiknya, dan ternyata tertolak karena tidak ada legalitas dari form tersebut. Nah, untuk pengumpulan form biasanya Bapak Ibu, kita ada waktu tertentu. Kalau yang kemarin karena edarannya memang mendadak di bulan Maret, kami harus selesaikan di bulan Maret kemarin. Kemungkinan untuk kedepannya dengan adanya sosialisasi ini dapat menjadi perhatian Bapak Ibu semua ketika ada kegiatan tersebut, Bapak Ibu semua sudah punya file atau sudah punya data yang bisa langsung diserahkan kepada kami. Kemudian kami mintakan tanda tangan dan kemudian baru diberikan ke pihak sekolah-sekolah. Seperti itu Bapak. Oh, berarti kita menyerahkan filenya dulu, nanti ke dinas dulu, nanti dinas yang memintakan tanda tangan ke PUPR gitu ya? Iya Bapak. Oh, itu terima kasih. Selanjutnya.
yang raising Bapak Jamaluddin. Monggo Bapak. Terima kasih waktunya untuk edukasi. Untuk edukasi Darusso kemarin kan tertinggal. Apakah untuk ini kita mengajukan proposal dulu ke tingkat kabupaten ataukah diberi waktu tertentu? Hanya terima kasih. Untuk proposal bantuan gitu Bapak. Biasanya kami adakan, mohon maaf untuk menyingkirkan mic-nya dulu ya Bapak, karena untuk pengajuan proposal biasanya kami di awal tahun, di akhir tahun menjelang awal tahun Bapak Ibu. Tapi karena untuk persiapan, istilahnya pengenalan pengajuan baru kami buat di bulan Agustus ini Bapak Ibu. Jadi mohon bantuannya untuk Bapak Ibu bisa mengirimkan atau mengisi form yang ada untuk dikirimkan kepada kami sebagai pencatatan aset dan yang lain-lain. Untuk pengajuan proposal tetap kami di awal tahun dan di akhir tahun Bapak Ibu untuk yang hard file-nya G. Sedangkan di sini untuk pencatatan dan file yang akan diajukan sebagai proposal yang akan datang. Yuk dari SNSD Dawe SD1. Mau tanya Pak, selain bantuan Satgas Keuangan, apakah ada bantuan meubiler Pak? Kebetulan kelas kami, 2 kelas itu kursi dan mejanya itu masih dalam bentuk dingklik panjang. Jadi satu meja itu hanya untuk 5 atau 6 siswa. Apakah ada bantuan meubiler berupa kursi dan meja Pak? Assalamualaikum. Saya coba jawab ya Pak. Ya, Pak. Untuk pemberian bantuan meubiler sebenarnya ada Bapak. Oh, yeah. Tetapi dilihat dari apakah di tahun ini ada untuk pemberian bantuan meubiler atau enggak. Karena kan kami memberikan bantuan itu yang ngisi guru bahasa Inggris sama guru P3K gitu Pak. Tetap memberikan dari itu ya Pak, dari anggaran yang ada. Jadi kami setiap tahunnya meminta atau memberikan surat kepada kabupaten ya, untuk bagian BPKAD untuk pengusulan barang-barang yang akan diajukan. Tetapi ya tetap karena kita berpacu pada anggaran daerah, kita tidak bisa menentukan sendiri Bapak. Mungkin ini itu ya. Kemudian dari chat by SD2. Maaf Pak, apakah bisa mengajukan bangunan baru karena sebelumnya belum ada tapi lainnya tidak mencukupi, mohon dibangun di lantai 2. Nah, untuk permohonan pengajuan bangunan baru Bapak Ibu bisa digunakan dari tadi ajuan. Nanti di foto pendukung Bapak Ibu cukup memberikan foto tempat yang akan dijadikan bangunan baru tersebut. PAI di situ kan pilihannya nggak ada tuh Pak. Jadi untuk sekolah yang ingin membangun nanti yang di kelas baru atau ruangan baru bisa menggunakan ditulis Wiyata itu, atau bisa memfoto dari tanah atau halaman yang masih belum digunakan. Untuk yang hak milik bisa menyertakan akte tanah sebagai syarat pengajuan bangunan baru Bapak Ibu. Cukup di-scan, dibuat PDF sebagai tanda bahwa tanah tersebut memang hak milik sekolahan. Kalau yang berupa tanah sewa, lahan yang digunakan adalah tanah sewa, silakan untuk memfoto surat persewaan, perjanjian sewa tanah tersebut sebagai bukti syarat bahwa lahan yang akan digunakan itu memang boleh digunakan sebagai bangunan baru. Itu berarti dengan merangkap operator sama guru agama gitu Pak. Itu ditulis guru agamanya saja Pak. Kan lebih banyak mengajar loh. Mic-nya bisa dimatikan dulu. Ini dulu. Oh, udah PNS-nya berarti ditulis operator saja Pak. Tapi nanti
di kualifikasi pendidikan dicantumkan tetapi Mas Fuad mungkin bisa menggantikan mic-nya lebih dahulu. Pertanyaan dari SD 7 Gondosari. Oh, nggak usah. Kalau di luar kolomnya nggak usah. Pengajuan rehab apakah sama? Sama, Bapak Ibu. Untuk pengajuan rehab itu tadi karena kondisi kelas yang Nanti sudah kalau rusak atau apa? ada pertanyaan lagi silahkan menghubungi saja, Pak. Oke, Pak. Terus. Oke, Pak. Salam. Untuk pengajuan rehab, misal bahwa ruangan tersebut sudah rusak sedang maupun berat. Nah, foto yang Bapak Ibu tampilkan bisa berdasarkan pada kriteria-kriteria bangunan, kerusakan bangunan yang sudah ada di panduan pengisian form. Semisal fondasi bangunan Bapak Ibu yang patah. Dan bisa foto di bagian yang patah tersebut, nanti bisa ditaruh dalam file tersebut, bisa di-share lewat form ajuan tadi. Usulan ruang PKG. Aula gitu. Kalau penambahan lokal tadi masuknya ke bangunan baru Bapak Ibu. Syaratnya adalah adanya lahan yang kosong atau misal di lantai 2 di bagian yang masih kosong saat diajukan difoto lahan tersebut sebagai bukti pendukung. Kemudian kalau berupa lahan kosong bisa menyertakan akta tanah tadi sebagai bukti bahwa kepemilikan memang benar-benar dari sekolahan atau kepemilikan. Untuk rehab rumah dinas, kalau rehab rumah dinas masuknya ke bagian umum kepegawaian ya Pak Bu. Dari kami kayaknya untuk rumah dinas sudah lama dihilangkan dari ajuan di SD dan SMP. Kalau itu masuknya ke Umpek Distikpora nanti secara dewan langsung dinas kedinasan. Mengenai form kerusakan dan form untuk ajuan, apakah ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Silakan, masih ada kesempatan. Terima kasih. Dari status Darussa itu punya ruang PKG itu sekitar 6 kali 10. Nah, mulai pertama dibangun sampai sekarang belum pernah ada rehab sama sekali. Itu kira-kira bisa diajukan apa tidak? Terima kasih. PKG itu aula gitu Pak, maksudnya gitu? Nah, maksudnya aula. Ketika jenengan mengajukan rehab PKG dimasukkan ke rehab aula saja Bapak. Oh gitu. Nanti masuknya ke utilitas, sarana prasarana utilitas. Kalau memang ada anggaran untuk itu bisa diusulkan. Kira-kira ada Bapak? Kira-kira ada Pak? Iya, masuknya nanti di aula Bapak. Oh, di sarana prasarana utilitas. Kalau memang tahun anggarannya dianggarkan ada, nanti bisa diajukan sebagai penganggaran di tahun yang berikutnya. Terima kasih. Untuk form kerusakan bangunan itu Bapak Ibu hanya diperuntukkan bagi berupa bangunan. Ketika jenengan yang rusak adalah pagarnya atau bagian lapangannya, sarana prasarana lapangannya tidak bisa dimasukkan di form kerusakan tersebut. Nantinya Bapak Ibu hanya sebagai penilaian di form kerusakan yang berbentuk memang bangunan yang berpondasi atap
dan difungsikan sebagai bangunan sekolahan. Karena kemarin ketika di pengajuan form kerusakan, ada beberapa sekolahan yang mengajukan form kerusakan tersebut berisi pagar sekolah yang diisi dari lapangan sekolah yang tertolak karena bukan berupa bangunan itu tadi. Dari SD. Dari SD Kayu Apu, pertanyaan di chat mengenai bangunan perpustakaan sudah ada lahannya, namun tidak punya akte tanah dikarenakan tanah milik desa. Pripun solusinya? Ada 3 kali misalkan. Nah, untuk pembangunan ruang kelas baru atau bangunan baru baik berupa perpustakaan, UKS dan yang lainnya memerlukan syarat yang namanya akte kepemilikan tanah Bapak Ibu atau surat perjanjian sewa. Nah, untuk sekolah yang lahannya belum milik sekolah tapi milik desa, mohon diselesaikan dengan pihak desa. Apakah nanti dibicarakan dengan pihak desa, apakah nanti dihibahkan atau bisa dicara sewa pinjam untuk pihak sekolah. Tapi nanti masuknya bukan ke pembangunan tapi ke rehab perpustakaannya. Karena sudah ada bangunannya. Itu. Sekali lagi, untuk pembangunan ruang kelas baru atau ruang perpustakaan atau yang lain-lain dibutuhkan yang namanya akte kepemilikan tanah sebagai syarat utama pembangunan tersebut. Jadi pastikan sekolah Bapak Ibu itu akte kepemilikan tanah sudah sebagai nama sekolah. Atau yang kalau masih berupa pinjam ada surat pinjam tadi. Sewa pinjam atau surat hibah. Oke. Selanjutnya. Ada pertanyaan dari SD Karangbener, di mana sekolah sudah mengajukan form kerusakan bangunan, diterima atau ditolaknya. Bisa dilihat di verifikasi form ajuan Bapak Ibu. Di alamatnya form pengajuan form, gitu. Nanti bisa dilihat keterangannya apakah di-approve atau tidak. Bisa dicek. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Panduan pengisian form kerusakan terusnya kabur game. Nanti kita bagi Bapak Ibu. Kan karena kita masih ada waktu sampai 10:30 Bapak Ibu guru. Masih ada 10 menit. Mau tanya Mas, untuk panduan pengisian di form itu tulisannya kabur. Nah, kalau bisa dibuat seperti yang pengisian data yang dari PTK itu Mas, sehingga kita bisa jelas mempelajarinya. Terima kasih. Nanti bagi masukan ya Bapak, nanti kita kami berbagi untuk penulisan panduan tadi. Untuk di sini saya minta kesediaan Bapak Ibu semua untuk pengisian form itu ya. Saya mengisi form ajuan yang kami butuhkan sampai maksimal tanggal di edaran tanggal 9 ya. Saya mohon bantuannya dari Bapak Ibu semua untuk mengisi form maksimal di tanggal 9 sebagai pencatatan aset
di seksi sarana prasarana Dikdas. Oke. Untuk pengajuan yang dicek apakah dapat di mungkin nanti saya akan koordinasi dari pihak kurikulum sebagai selaku operator dinas untuk pengecekan verifikasi itu ya Pak. Kita nanti tindak lanjuti dari baik SD Karangbelat. Pengisian form sampai tanggal 8 gitu. Sampai tanggal 8, maaf Bapak. Maksimal sampai tanggal 8 Agustus kami tunggu untuk pengisian formnya. Ada waktu 7 menit, silakan kalau mau ada beberapa guru yang bertanya. Halo, assalamualaikum. Oke. Oke, mau Pak. Oke. Di kolom 2-nya tidak tertulis, itu di kolom 14 dikasih CTM apa enggak? Kolom 14. Belajar mengajar. Oh, kalau itu tetap diisi Pak. Semisal memang yang bersangkutan mengajar tetap diisi Pak. Oke. Operator sekolah, kalau semisal operator sekolahnya kayak jenengan kan tadi masih mengajar kan Pak. Kalau masih mengajar tetap ditulis Pak. Soalnya nanti kan saya mengajunya ketika operator sekolah punya ijazah ini, tapi ada jam mengajarnya, berarti kan beliau mengajar sesuai dengan kualifikasi pendidikannya gitu. Kontak person gitu. So, nanti kalau mau ada yang bertanya itu untuk data kami juga. Bisa menghubungi saya di 085 741 532 soalnya kan kalau beliau nggak nanti punya saya tuliskan di kolom komentar. Jumlah siswanya dikosongi saja Pak kalau menjaga. Kalau yang wajib itu kan yang oh nggak usah, nggak apa-apa Pak. Yang penting yang paling wajib ada mengisikan jumlah siswanya itu yang guru kelas sama guru kelas Pak. Jadi kelas 1 sampai 6 itu loh. Nah, itu yang wajib mengisi jumlah siswanya. Oke. Siap dari 5 menit Bapak Ibu Guru. Betul. Oke, sama-sama Pak. Silakan lagi, saya kembalikan. Mas Fuad, monggo.
Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Malah. Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi mengenai yang materi pertama atau kedua? Monggo silahkan. Oh, kalau untuk nomor WA-nya, baik, sebentar lagi saya share. Nomor WA-nya saya share di chat dulu ya. Untuk saya itu sebenarnya sudah ada di surat edaran Pak, untuk Bapak Ibu, untuk narahubung. Nah, itu saya ada di situ. Saya soalnya kan ada di PTK, jadi saya ada di sana. Untuk itunya, nomor infonya sudah ada di edaran. Jadi kalau memang belum dapat, seharusnya sudah dapat edaran semuanya, sudah bisa mengikuti Zoom-nya, itu di kolom chat sudah saya sertakan nomor WA saya. Jadi nanti kalau memang ada pertanyaan, semua silahkan untuk bertanya. Kalau pas saya pegang HP, pasti segera saya balas. Kalau agak lama ya mohon maaf, karena pasti ada sedikit banyak kegiatan di luar seperti itu. Tapi kalau setiap jam kantor, misal Senin jam 7 sampai jam 3 sore, insya Allah itu cepat saya balasnya. Tetapi kalau Sabtu Minggu kan kebetulan kami dari Dinas Pendidikan kan sebenarnya sudah di luar jadwal kerja, tetapi kalau kami bisa membalas pasti kami balas. Jadi kalau ada pertanyaan langsung disampaikan saja. Nanti kalau bisa segera kami balas. Seperti itu, daripada nanti ada kebingungan tetapi cuma dipendam sendiri kan nanti kita juga nggak maksimal itu kerjasamanya. Baik, untuk sekian untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, tetapi kalau masih ada pertanyaan, monggo saya tunggu. Kalau mau ada yang bertanya, silahkan. Tidak ada. Kalau memang tidak ada pertanyaan, cukup sekian pertemuan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti pertemuan pada siang hari ini. Saya sangat berterima kasih. Ketika nanti di pengisiannya masih ada kendala, mohon bisa disampaikan saja kepada kami supaya kami bisa segera membantu seperti itu, karena kan di sini kita saling membantu. Pihak sekolah membantu kita untuk mengumpulkan data, ya, dan kami membantu untuk mengolah datanya supaya nanti terjadi kebijakan yang tepat sasaran dari pemerintah seperti itu. Jadi cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kembali bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.